Sekarang kita akan menuju di segmen terakhir, di mana biasanya kalau segmen terakhir segmen pamungkas ya. Dan sekarang ini kita akan bertemu dengan sebuah band yang tentunya juga mereka adalah anak-anak muda yang tidak ikutan mainstream jenis mainstream musik Indonesia. Mereka bergerak sendiri dengan warna musik mereka sendiri. Dan anak-anak ini juga memiliki sebuah keunikan dari namanya, karena namanya juga diambil dari seorang pembunuh berantai yang bernama Donald Henry Gaskins. Dan mereka terdiri dari Doci, Sansan, Ai, Aldi, Omo. Nah, langsung saja inilah dia, Pee-wee Gaskins. Hai, Lagi di kompleks kayaknya. Kenapa di kompleks? Kalau nggak mau pangkuannya dia. Lantai 2 tapi bisa. Iya, luar biasa. Sekali lagi putaran buat Pee-wee Gaskins. Mereka telah menelurkan 6 album. 6 Mau rilisan. 6? Mau 6? 6 rilisan. 6 rilisan, oke. Nah, sekarang ini kita untuk informasi ibaratnya sejarah, bagaimana terbentuk, warna musik, pasti udah sering ditanyain. Yang akan kita bahas hari ini adalah haters. Nah, tentunya juga sekarang ini setiap band, setiap entertainer pasti punya haters. Ternyata Pee-wee Gaskins punya haters yang membuat membuat komunitas sendiri, ada namanya gitu ya. Kalau nggak salah APWG namanya. Nah, sekarang ini yang kita tanya mengenai Pee-wee Gaskins pertama adalah bagaimana kalian menyikapi dengan hater-hater kalian? Jadi selama tahun pertama sampai tahun ketiga emang kita concern akan itu gitu. Tapi begitu udah mulai tahun keempat sampai sekarang, kita udah nikmatin aja sih apa yang kita dapat selama ini. Dan udah nggak ada juga itu. Ibaratnya Oh, gitu. kita udah melewati masa pembuktian gitu. Jadi sekarang ya tinggal metik buahnya aja. buahnya gitu, aja tinggal ya. Makan. Banyak yang bilang hater sebenarnya adalah fans juga gitu. Sebenarnya mereka fans. Dia lebih perhatian daripada fans. Dia lebih perhatian dari fans Lebih karena detail. mencari-cari kesalahan di sesuatu yang detail kan berarti dia mikirin Berarti gitu kan dipikirin sebenarnya kan. banget. Itu justru fans yang terselubung. Justru gini, kadang-kadang bagaimana orang tuh jarang misalnya gini, orang yang dicari pertama adalah fans. Bagaimana punya haters kalau fansnya ada nggak ada gitu. Kalau udah kebanyakan fans biasanya kemudian ada juga haters karena saking banyaknya. Nah, kalau menurut kalian apa yang menyebabkan misalnya terjadi sesuatu di band ibaratnya itu akan menjadi cambukan atau menjadi yang sesuatu yang bikin down kalau ada ungkapan dari haters gitu ke kalian? Seneng sih. Seneng. Kalau misalnya pujian sih bikin kita terlena kan, misalnya dipuji terus ganteng gini. Cuman kalau misalnya dibilang ganteng. Iya, misalnya terus jadi dikritik gitu kan, jadi membangun karakter gitu, jadi lebih mentalnya lebih kuat, terus kita jadi tahu salahnya di mana. Nah, semakin waktu semakin jalan, ya sampai udah nggak ada lagi yang bisa dibenci, akhirnya mereka justru jadi ini lagi gitu, lagi lebih sayang daripada yang tadinya cuma sayang doang nggak benci gitu. Oh, dia tadinya ngetes gitu ya, kayak ngetes. Jadi ini ini udah, Iya, udah semua. udah. Gitu. Ya, apa alasannya kita benci gitu ya? Apa alasannya kita benci jadi? Tapi kadang-kadang mungkin ada yang merasa pengen dapat perhatian yang lebih, terus mereka merasanya perhatiannya kurang gitu. Jadinya malah sebel Iya, gitu benar kan. sekali. Tapi sebenarnya kalau untuk kalian sendiri ini kan misalnya ada haters itu yang kalau di Twitter. Kan biasanya kalau ada haters nge-tweet, ada fans juga yang bergerak gitu ibaratnya. Pernah nggak ada sampai bully-bulian gitu? Sering sih itu ya. Sering tapi udah Fit lewat war. sih masa itu sih. Sekarang lebih gampangnya daripada menggerakkan massa terus akhirnya jadi bully-bulian. Kalau ada yang nggak enak kayak beberapa tahun lalu kita langsung blok aja sih. Jadi begitu halus gitu ya? Iya, jadi mendingan gua nggak usah dengar lagi gitu. Daripada gua angkat terus habis itu jadi banyak yang Jadi rame? jadi rame, mendingan udah blok selesai gitu. Nah sebenarnya itu cara ibaratnya untuk penanganan di Twitter yang paling bijak seperti Di itu. Twitter kan karena mereka langsung direct kan, langsung ngomongnya langsung gitu kan, nggak usah lagi harus lewat mana gitu kan. Kalau ngirim surat nunggu perangko balasan repot kan, Belum tentu dibalas juga lagi. ribet gitu. Bicara- Tidak langsung. Jadi mendingan yang langsung blok, kalau nggak dicuekin aja. Iya benar, itu paling bijak daripada bikin rame. Ya bicara soal haters, kita juga membahas juga soal lovers. Nah sejauh ini selama kalian berkarir, ada nggak ungkapan yang bikin kalian tuh jadi benar-benar semangat setelah mendengarkan curahan hati dari salah satu fans atau dari yang udah die hard fan kalian itu? Ada nggak yang masih diingat? Banyak sih kita suka dapat email gitu. Dia nyeritain
di SMA suka dibully gitu, terus pas dengerin lagunya Piwi jadi semangat, terus itu bikin kita ini juga gitu apa kayak lagu kita ternyata berarti buat orang lain gitu, padahal kan tadinya lagu itu personal gitu. Terus begitu orang bisa relate ke situ, jadi rasanya kayak seneng aja gitu, dia cerita. Sebenarnya di lagu Piwi yang mana yang paling banyak dapat respon dari fans? Yang paling merubah mereka anggap ini benar-benar lagunya benar-benar gua banget gitu. Ada sih kayak temanya si Ai kan nulis Detik Tak Bergerak tentang almarhum orang tuanya. Itu banyak yang ini juga kayak merasakan hal yang sama yang udah kehilangan orang tuanya. Berarti emang seperti perwakilan dari suara mereka semua gitu ya. Mungkin sekarang ini haters kita ngeliat liriknya udah yuk kita sama-sama jadi saling menyayang. Ada kan nih sekarang nih? Apa namanya pesan untuk para fans sama haters supaya nggak saling gontok-gontokan, atau juga mungkin sekarang kan ada juga nih artis yang punya fans begitu banyak, ada yang mencela artisnya semua nyerang tuh, ada tuh di sini juga. Tweet kayak war gitu. lah. Jadi langsung tweet war. Udah gitu sekarang Twitter tuh rame banget temanya, kalau misalnya artis udah tweet waran itu rame langsung siapa sama siapa perang. Nah, ada nggak pesan general buat semuanya? Sosial media dipakai untuk bersosialisasi, tapi sekarang dipakai juga untuk war gitu, untuk membuli orang segala macam. Nah, kalau biasanya kalau kalian yang ngasih pesan itu lebih didengar gitu. Langsung sih, ngomong langsung aja kali ya. Apa? Ngomong langsung aja, nggak usah dari kayak sosial media gitu. Iya, Kalau lu, lu gendut lo, langsung ngatain langsung gitu, jangan lewat. Benar. Lebih gentleman. Lebih gentle. Jadi kalau sosial media lebih capek ngetik gendut, GEN gitu, lama gitu. Capek. Dengan gitu sih ya, daripada nanti jadi tweet war dan jadi rame, malah yang nggak kenal ntar jadi saling musuh-musuhan gitu. Ya mendingan gitu sih. Kalau mendingan ngomong, kalau enggak ya udah diemin aja sih. Daripada gitu. menggerakkan masalah itu tadi. Oh, ternyata bijak-bijak juga ya. Apa karena dia sendiri baru menikah? Oke, dalam waktu ke depan katanya kalian akan mengeluarkan sesuatu proyek baru lagi setelah tadi habis keluar Juli kemarin kan. Yep. Nah, yang ke depannya ini mau bikin apa nih? Kita mau bikin full album baru lagi, semuanya independen kita kerjain sendiri, nge-take sendiri, pendanaan sendiri, distribusi sendiri, Terus dibeli sendiri. dibeli sendiri. Sama keluarga juga. Keluarga juga. Yang pasti di sini kekuatan fans yang akan merubah itu semua betul ya. sekali. Siap kalau gitu. Sekarang sebentar lagi kita akan melihat penampilan dari Piwi Gaskin. Tepuk tangan buat Piwi Gaskin, silakan bersiap-siap. Iya. Luar biasa. Sambil mereka bersiap-siap, kita akan bacakan beberapa quote mengenai haters ya. Ini tentunya juga sangat berarti sekali, apalagi Indonesia adalah peringkat ketiga pengguna Twitter di dunia. Jadi suka nggak suka itu bisa langsung kejadian di sana. Yang pertama ini quote dari Marty Robin ya. Ini dia adalah to hate everything is to be wounded by everything. Berarti membenci semua itu sama aja terluka akan semua. Jadi kalau misalnya lihat apa-apa marah, lihat apa-apa sebel, lihat apa-apa kayaknya apa namanya? Dongkol. Ada masalah berarti. Berarti ada masalah di diri orang itu. Dia sangat terluka gitu. Tapi ada luka yang bisa sembuh dengan ubi. Kok ubi? Luka-luka yang kurasakan, ubi yang kau berikan gitu. Ini dari Yaira N. Haters don't really hate you. They hate themselves because you are a reflection of what they wish to be. Sebenarnya ada perasaan galau karena aduh gue kok pengen jadi mereka. Dia, tapi jadinya gue nggak jadi sih. malah jadi benci. Gue nggak sampai mereka yang bisa ya seperti itu. Nah sekarang kita undang nih teman-teman Mayun, katanya sekarang mau ikutan nonton juga di sini ya. Sambil kita akan ada nyampe sini. Perjalanan jauh. Ya ampun. Duduk. Muter, kita mau ngomong. Duduk. Sekarang rasain. Coba saya juga ikut rasain deh. Satu. Kita lihat yang tua-tua nonton anak muda sekarang. Kita ingatkan sekali lagi untuk Anda yang merasa terganggu dengan haters ya, bahwa haters selalu akan berusaha menjatuhkan kalian. Kenapa? Karena mereka iri. Kalian terlalu tinggi di atas mereka. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Tonight Show.